Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang farmakologi sistem saraf otonom. Nah, teman-teman, eh, pada pertemuan kali ini kita mungkin akan sedikit mereview bagaimana sistem saraf otonom itu sendiri, dan saya yakin teman-teman juga pasti masih ingat ya, masih segar ingatannya karena sistem saraf otonom baru kita pelajari kemarin di semester 1 di mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Sehingga pasti masih segar juga di otaknya bagaimana sistem saraf otonom tersebut, apa neurotransmitternya, apa reseptornya, karena itu nanti akan sangat berkaitan dengan mekanisme kerja obatnya. Baik, langsung saja. Ini visi misi, saya yakin teman-teman juga sudah menguasai. Jadi kita langsung saja ke capaian pembelajarannya. Nah, untuk capaian pembelajaran sendiri, nanti diharapkan setelah perkuliahan ini, teman-teman itu mampu memahami bagaimana mekanisme kerja obat, keamanan, dan efikasinya. Serta nanti juga teman-teman mampu menganalisis. Jadi setelah memahami, teman-teman tuh mampu menganalisis bagaimana patofisiologi suatu penyakit dan bagaimana mekanisme kerjanya. Karena mungkin ada teman-teman yang beranggapan mekanisme kerja itu susah. Sebenarnya tidak susah kalau teman-teman paham konsepnya. Mekanisme kerja obat itu akan mudah kita pelajari jika teman-teman paham bagaimana patofisiologinya. Itu. Nah, karena ini adalah mata kuliah farmakologi, maka kita akan banyak membahas terkait mekanisme kerja obat. Sedangkan untuk pemilihan obat, drug of choice-nya atau first line terapinya itu nanti kita akan belajar di pharmaceutical care. Sehingga di farmakologi kita akan fokus bagaimana patofisiologi suatu penyakit dan bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa outline nanti yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan farmakologi sistem saraf otonom. Kita nanti di sini akan mereview sedikit terkait anatomi dan fisiologi sistem saraf otonom. Kita akan mereview macam-macam obat pada sistem saraf otonom. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas tentang obat yang bekerja pada kolineseptor dan obat yang menghambat kolineseptor dan kolinesterase. Kemudian yang ketiga, ini obat yang bekerja pada adrenoreseptor dan antagonisnya. Yang ketiga ini obatnya di saraf simpatis, sedangkan yang kedua itu obatnya di parasimpatis. Kemudian yang terakhir nanti kesimpulan. Saya coba menyimpulkan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini ada beberapa referensi yang digunakan. Teman-teman nanti silahkan untuk memperkaya lagi ilmunya, baca referensi yang sudah saya cantumkan. Saya mencoba di sistem saraf karena saya tahu kesulitan teman-teman. Sistem saraf itu lumayan sulit untuk dipelajari, jadi saya coba menjelaskan sesederhana mungkin. Pahami dulu konsep apa yang sudah saya sampaikan, sehingga ketika teman-teman baca buku utamanya atau buku pendukungnya, teman-teman akan lebih mudah memahami. Harapannya seperti itu ya. Baik, kita langsung masuk ke sesi yang pertama. Di sini pendahuluan farmakologi sistem saraf otonom. Jadi, obat otonom yang kita bahas yang pertama. Apa sih itu obat otonom? Jelas sekali ya. Kalau obat otonom berarti obatnya bekerja pada sistem saraf otonom. Obatnya bekerjanya pada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom itu dari mana? Dari sel saraf sampai efektor. Masih ingat ya istilah sel efektor gitu. Jadi sel efektor itu adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah dihantarkan oleh impuls. Jadi dari sel saraf sampai efektornya ke bagian yang menanggapi rangsangannya. Di situ ada sistem saraf otonom. Nah, untuk memudahkan lagi kita refresh sedikit lagi, kita review sedikit lagi. Sistem saraf otonom itu sebenarnya ada berapa? Sistem saraf otonom itu ada dua, ada simpatis dan ada parasimpatis. Nah, oke, sebelum ke pembagiannya, kita definisi dulu biar lebih mudah. Sistem saraf otonom itu, kalau teman-teman masih ingat, dia merupakan suatu sistem saraf perifer yang bertindak secara independen. Dia bertindaknya itu di bawah alam sadar, jadi tidak perlu disengaja.
Dia tidak disengaja, tidak perlu perintah, tapi dia sudah berfungsi. Dia yang akan mengontrol bagaimana aktivitas di dalam tubuh tanpa perlu kita perintahkan. Itu sistem saraf otonom, atau sering kita sebut juga sistem saraf tidak sadar. Nah, sistem saraf otonom sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada sistem saraf simpatis dan ada sistem saraf parasimpatis. Masih ingat ya? Oke. Nanti jangan sampai bilang, aduh ibu itu banyak sekali yang dihafal efek fisiologis simpatis parasimpatis. Karena otonom dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semua di sistem saraf otonom. Nah, jangan berpikir ini susah dulu, karena kalau susah nanti semangat untuk belajarnya juga akan berkurang. Nah, jadi teman-teman, efek fisiologis dari sistem saraf simpatis atau parasimpatis ini sebenarnya tidak perlu dihafal. Teman-teman hanya cukup memahami gitu. Nah, bagaimana caranya? Simpatis itu teman-teman, dia akan aktif saat teman-teman merasa tertekan. Jadi saat stres, teman-teman tuh simpatis yang akan aktif. Sedangkan kalau parasimpatis itu terjadi saat kita istirahat. Jadi, teman-teman tidak perlu menghafal efek fisiologisnya. Teman-teman cukup mengetahui kalau contoh nih, tidak perlu dihafal gini, simpatis saat kalian stres. Contoh saat dikejar anjing. Itu apa yang terjadi? Pasti pupil mata kalian melebar karena akan jauh lebih waspada. Kemudian denyut jantungnya akan lebih cepat. Air liurnya bagaimana? Air liurnya pasti akan seret, jadi kering. Nah, itu yang terjadi saat simpatis aktif. Sehingga teman-teman tidak perlu menghafal kalau mata itu seperti apa ya, pupilnya tidak perlu dihafal, hanya cukup dibayangkan saja. Bagaimana kondisi teman-teman stres, itulah yang terjadi saat simpatis aktif. Dan sebaliknya, parasimpatis seperti apa? Saat istirahat. Saat istirahat pupil matanya mengecil, kemudian air liurnya, sekresinya meningkat, makanya kalian bisa ngiler saat tidur. Nah, itu parasimpatisnya yang aktif. Jadi, teman-teman cukup pahami saja, tidak perlu menghafal satu persatu gitu. Oke ya. Nah, teman-teman, untuk kerjanya sendiri, sebenarnya simpatis dan parasimpatis ini secara umum dia bekerjanya berlawanan. Contoh, kalau simpatik aktif, pupilnya melebar. Sedangkan kalau parasimpatik aktif, pupilnya menyempit. Jadi dia kerjanya berlawanan. Tetapi pada beberapa hal dia juga bisa bersifat sinergi, saling membantu gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini tadi yang sudah Ibu sampaikan, sistem saraf otonom itu dia disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Tadi yang Ibu sampaikan, dia mempertahankan keadaan tubuh supaya tetap terkontrol walaupun tanpa kita sadari. Jadi tanpa diperintah, dia tetap akan mengontrol apa yang terjadi dengan tubuh kita. Itu hebatnya sistem saraf otonom. Nah, makanya sistem saraf otonom itu dia juga disebut sebagai sistem saraf tak sadar. Teman-teman, kita lanjutkan ke anatominya. Nah, anatomi pada sistem saraf otonom ini sangat sedikit ya. Kalau pada sistem saraf pusat tuh banyak, sedangkan pada sistem saraf otonom cuma ada 3. Ada saraf preganglion, ada ganglion, dan ada saraf pasca ganglion. Jadi preganglionnya, ganglion, sama pasca ganglionnya. Nah, ini semua dia mempersarafi sel efektor. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan, sel efektor itu adalah bagian dari tubuh yang menanggapi rangsangan yang telah dihantarkan oleh impuls tadi. Jadi bagian tubuh yang menanggapi rangsangan itu disebutnya efektornya. Tuh. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang sudah Ibu bahas sebelumnya terkait bagaimana efek fisiologis dari sistem simpatis dan parasimpatis. Intinya dia kerjanya berlawanan. Simpatis itu terjadi saat kita stres, sedangkan parasimpatis itu terjadi di saat kita beristirahat. Nah, ini kita membahas yang akan membahas terkait neurotransmitter.
dan kerja obat otonom. Jadi kita akan bahas hubungan antara neurotransmitter dan kerja obat otonom. Nah, teman-teman, mungkin ini mereview lagi, kemungkinan juga ini sudah pernah disampaikan di anatomi fisiologi ya, dimana si neurotransmitter ini dia merupakan senyawa pengantar impuls. Jadi dia senyawa pengantar impuls dari sebuah saraf ke target organ. Nah, neurotransmitter ini dilepaskan dari ujung-ujung akson dan dia akan masuk ke celah sinaps. Nah, teman-teman, sederhananya seperti ini. Siapa sih itu neurotransmitter? Neurotransmitter itu si pengantar pesannya. Jadi contohnya ketika teman-teman mau mengirim surat, si A mau mengirim surat ke B. Nah, maka akan ada yang membantu mengantarkan ya. Kita sebut dia C. Nah, si C inilah si neurotransmitter. Dia yang akan membantu menyampaikan pesan dari si A ke si B. Nah, kenapa kita perlu mengetahui hubungan antara neurotransmitter dan kerja obat? Nah, teman-teman di sini ya nanti yang perlu kita pahami. Si neurotransmitter ini poin utamanya. Jadi kalau teman-teman mau surat tadi sampai dengan segera ke si B, maka yang distimulus, yang dipicu itu adalah si neurotransmitternya. Jadi dia sejalan, agonis dengan si neurotransmitternya. Dia akan memicu si Pak Posnya tadi. Sehingga surat itu akan sampai dengan segera kepada si B. Pesannya akan sampai dengan segera gitu. Nah, nama obatnya itu adalah agonis. Saya yakin juga sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya dengan Pak Dian, istilah agonis dan antagonis. Agonis itu artinya dia sejalan. Sedangkan sebaliknya teman-teman, ketika teman-teman berharap pesannya ini tidak perlu sampai, karena kalau sampai malah bahaya. Misalkan salah kirim pesan atau seperti apa, maka apa yang bisa dilakukan? Si Pak Posnya ini kita hambat. Gitu. Jadi si neurotransmitternya ini kita hambat sehingga pesannya tidak sampai gitu. Nah, inilah nanti yang berkaitan dengan mekanisme kerja obat otonom teman-teman. Kayaknya dia sangat berhubungan dengan neurotransmitter. Jadi bisa dipahami ya. Nah, sekarang neurotransmitter itu kan banyak. Kita akan spesifik ke neurotransmitter yang ada pada sistem saraf otonom. Neurotransmitter yang ada pada sistem saraf otonom itu ada asetilkolin dan norepinefrin, ACH ya istilahnya, dan juga norepinefrin. Asetilkolin ini teman-teman, dia dilepaskan oleh serabut kolinergik, dia dilepaskan oleh praganglion simpatis dan pre and post ganglion parasimpatis, sehingga asetilkolin ini dia akan membantu menyampaikan pesan itu ke parasimpatis. Jadi dia dominan ke parasimpatis. Makanya nanti yang kita bahas obatnya adalah yang kedua, yang berkaitan dengan kolinergik. Nah, jadi asetilkolin ini punya siapa? Asetilkolin ini si parasimpatis, neurotransmitter ke parasimpatis. Oke, saya lanjutkan lagi. Sedangkan sebaliknya, norepinefrin ini dia dilepaskan oleh serabut adrenergik. Ini nanti kita bahas di poin yang ketiga, obat-obat adrenergik. Nah, dia juga dilepaskan selain oleh simpatis, dia juga dilepaskan oleh medula adrenal. Nah, ini juga pernah disampaikan di anatomi fisiologi manusia. Jadi teman-teman, norepinefrin ini adalah yang akan menyampaikan pesan ke simpatis. Poinnya seperti ini, ketika jumlah asetilkolin meningkat, maka yang dominan itu efek fisiologis parasimpatis. Sedangkan kalau norepinefrin yang jumlahnya meningkat, maka efek fisiologis yang terjadi dengan tubuh itu adalah efeknya simpatis. Seperti itu sederhananya. Sehingga kalau misalkan teman-teman ingin menghambat nih, contoh ini pasiennya denyut jantungnya meningkat, di simpatisnya nih terlalu berlebihan, jadi dia harus dihambat, maka obatnya nanti akan menghambat kerja simpatis. Dia bisa menghambat norepinefrin gitu. Ini salah satu contoh mekanisme kerjanya. Nanti kita bahas lebih detail lagi per poin. Ini hanya gambaran saja mengapa kita harus tahu antara hubungan neurotransmitter dan juga kerja obat. Lanjut, reseptor. Nah, selain neurotransmitter, kita juga harus memahami reseptor. Kalau tadi si
neurotransmitter itu si Pak Posnya, kalau reseptor ini siapa? Si penerimanya yang membantu menerima suratnya. Jadi contoh tadi A mau mengantar surat ke B kan ya. Nah, habis itu dibantu oleh si Pak Pos C. Ini sudah sampai ke B. Tapi sebelum dibaca si B ada yang menerima. Misalkan pembantunya di rumah, kita sebut dia D. Nah, supaya sampai ke B, surat ini harus ke pembantunya dulu. Gitu. Nanti baru disampaikan oleh si pembantunya ke si B-nya. Gitu. Itu si reseptor. Ini juga pernah dibahas ya pada pertemuan farmakologi di awal-awal. Itu terkait reseptor. Kayak bisa dipahami ya teman-teman. Sehingga mekanisme kerja obat tadi, selain dia bekerja langsung ke neurotransmitter ke C ini, dia juga bisa nanti kaitannya adalah dengan memicu atau menghambat si reseptor ini. Gitu. Jadi dia obatnya bisa saja tidak langsung ke neurotransmitternya, tetapi obatnya bermain di reseptornya. Gitu. Nah, jangan bingung dulu ya, kita bahas dulu nih. Oke. Bentar. Nah, di sini si penerima pesan, kalau dari si asetilkolin itu ada muskarinik dan nikotinik nama reseptornya. Sedangkan si penerima pesan dari norepinefrin itu ada reseptor alfa dan beta. Nah, ini harus diingat teman-teman ya. Kalau asetilkolin itu si reseptornya, si penerima pesannya itu muskarinik dan nikotinik. Tadi karena di tubuh itu dia spesifik si penerimanya. Jadi punya bagian masing-masing. Sedangkan kalau norepinefrin itu ada alfa dan beta reseptornya. Tuh. Nah, jadi begini maksud saya teman-teman. Ketika misalkan kita ingin obat tersebut tidak bisa bekerja langsung menghambat atau menstimulus asetilkolin, maka obat tersebut dia kemungkinan besar bisa bekerja di reseptornya. Jadi dia bisa menghambat muskarinik ini atau dia memicu si muskarinik ini. Sehingga jumlah asetilkolin bisa meningkat atau menurun. Dengan obat tersebut dia bekerja ke reseptornya. Sehingga perannya itu sangat besar dari si neurotransmitter dan si reseptor dalam mekanisme kerja obat. Nah, teman-teman juga mungkin masih ingat saya review sedikit terkait mekanisme kerja obat ya. Secara garis besar mekanisme kerja obat itu kan ada dua, ada yang spesifik dan yang tidak spesifik. Yang spesifik sendiri itu kerjanya ada yang dia berikatan dengan reseptor. Nah, ini salah satunya. Kemudian yang kedua, ada obat yang dia berkaitan dengan menghambat enzimnya. Kemudian yang ketiga, ada obat yang dia bekerja di kanal ion. Kemudian yang keempat, ada obat yang bekerja langsung ke sel targetnya. Nah, sehingga nanti teman-teman akan mudah tuh, oh ini mekanisme kerjanya dia spesifik tapi kemana. Sedangkan kalau yang non spesifik, contoh obatnya itu norit misalnya. Pada keracunan, ketika kita minum norit itu dia hanya akan mengabsorpsi dari racun-racun kemudian dikeluarkan. Tapi dia tidak spesifik kerjanya. Maka dia disebut mekanisme kerja yang non spesifik. Oke, selesai review mekanisme kerjanya ya. Kita lanjut lagi ke reseptor tadi. Kalau asetilkolin ini punyanya parasimpatis, itu muskarinik dan nikotinik. Sedangkan kalau norepinefrin ini punyanya simpatik, reseptornya alfa dan beta. Oke. Nah, lanjut lagi. Tadi di sini disampaikan reseptor asetilkolin ada muskarinik dan nikotinik, di mana muskarinik itu terbagi menjadi muskarinik tipe 1 dan muskarinik tipe 2. Nah, reseptor muskarinik ini berperan di mana? Dia berperan pada kontriksi pupil, penurunan denyut jantung, kemudian dia berperan pada konstriksi bronkus, peningkatan motilitas saluran cerna. Nah, ini si perannya si muskarinik. Nah, teman-teman, jadi dia perannya adalah di simpatisnya. Itu. Jadi, kalau ini Bu, susah menghafal ini.
Tadi ini ibu bilang ini tidak perlu dihafal, hanya perlu dipahami. Kalau muskariniknya aktif, muskariniknya nikotinik karena ini punyanya parasimpatis, maka efek yang terjadi adalah efek parasimpatis. Bayangkan kondisi saat kalian istirahat. Apa yang terjadi pada pupil mata, sekresi air liur, denyut jantung, bronkus, peristaltik. Kemudian bagaimana pada empedu, pada heparnya dan kandung kemih. Itu bisa dibayangkan tanpa perlu dihafal. Hanya kalian memahami kondisi kalian, apa yang terjadi saat kalian beristirahat. Sebaliknya, kalau pada norepinefrin dengan reseptor alfa dan beta, ini ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dan beta 3. Secara garis besar, mereka ini sama mempersarafi tadi. Kalau mereka aktif itu simpatik akan aktif dari pupil mata sampai kandung kemih. Tetapi teman-teman, reseptor alfa atau reseptor beta ini banyak sekali jenisnya. Contoh di sini yang alfa saja itu ada reseptor alfa 1, reseptor alfa 2, beta 1, beta 2, dan beta 3. Nah, ini beda-beda bagaimana efek fisiologis yang terjadi. Contoh nih yang paling sering, beta 1 teman-teman. Ini paling sering terjadi interaksi obat. Nah, beta 1 ini dia spesifik ke jantung. Sedangkan beta 2 ini dia di bronkus, paru-paru. Jadi yang kalau beta 1 itu dia di jantung, kalau beta 2 itu di paru-paru. Apa yang terjadi teman-teman? Kalau beta 1-nya aktif, maka denyut jantungnya akan meningkat karena tadi simpatis saat kita stres. Sedangkan kalau beta 2-nya itu kalau dia aktif, maka yang terjadi adalah bronkusnya melebar. Itu. Nah, obat ini sering sekali mereka bertolak belakang interaksinya. Kenapa? Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah obat hipertensi itu beta blocker. Ini punya pengetahuan tambahan ya. Kemudian kalau si obat asma itu namanya beta 2 agonis. Saya coba bikinkan catatan nih. Kenapa mereka kerjanya bertolak belakang? Beta 1 tadi itu di jantung. Obatnya yang sering kita gunakan untuk hipertensi, beta blocker. Blocker nih atau antagonis beta, persamaannya dia menghambat. Sedangkan kalau beta 2 tadi dia banyaknya di paru-paru. Nama obatnya beta 2 agonis. Berarti dia memicu dari si reseptor beta. Nah, teman-teman sini perhatikan. Ini beta blocker, dia tidak menyebutkan beta 1 atau beta 2. Sehingga beta blocker itu sebenarnya obatnya ada 2. Ada yang selektif dan ada yang tidak selektif. Kalau selektif dia hanya menghambat beta 1. Berarti yang dihambat hanya beta 1 yang di jantung. Beta 2 yang ada di paru-paru tidak dihambat. Sedangkan kalau seandainya dia beta blokernya itu yang tidak selektif, maka baik beta 1 atau beta 2 itu dihambat. Apa teman-teman yang terjadi kalau beta 1 dan beta 2 dihambat? Nah, beta 1 ini harus dihambat. Beta 2 itu harusnya beta 2 itu harusnya diinduksi kalau pada pasien asma supaya bronkusnya melebar. Tetapi karena obatnya tidak selektif, obatnya tadi tidak selektif. Dia tidak selektif, artinya selain beta 1 dia juga menghambat beta 2. Artinya kalau orang asma minum beta blocker yang tidak selektif, itu beta 2 yang ada di paru-parunya ikut terhambat. Harusnya orang asma beta 2-nya itu harus meningkat. Kalau dihambat, yang ada pasiennya tambah parah asmanya. Sehingga kalau orang hipertensi atau orang dengan gangguan jantung disertai asma dan dia terpaksa dapat beta blocker, maka pilihlah beta blocker yang selektif. Nah, ini mungkin sedikit gambarannya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini tadi
posisinya. Kalau ini efeknya pada alfa 1, alfa 2. Nah, ini kalau ini posisinya. Tadi yang saya Ibu sampaikan beta 1 itu di jantung, beta 2 itu di bronkus. Beta 3 itu di jaringan adiposa yang banyak. Sedangkan kalau alfa 1 itu biasanya di otot polos pembuluh darah. Nah, ini nanti berkaitan dengan obat-obat hipertensi. Ada obat-obat nanti yang dia kerjanya di alfa 1. Kemudian kalau alfa 2 itu kerjanya di ujung saraf adrenergik, di sel-sel efektor pada otak, beta pankreas dan juga platelet. Baik, kita lanjutkan. Untuk obat otonom sendiri, secara garis besar itu ada 5 golongan. Yang pertama itu nama obatnya parasimpatomimetik atau kolinergik atau agonis kolinergik. Artinya dia sejalan dengan kolinergik. Ini di parasimpatis. Namanya parasimpatomimetik ya, atau kolinergik. Pokoknya kalau kalian ingat kolinergik, maka itu parasimpatis. Tapi kalau kalian mendengar istilah adrenergik, maka itu simpatis. Nah, habis itu tinggal diingat, di parasimpatis itu ada yang memicu, ada yang agonis, dan pasti juga ada yang menghambat, namanya antagonis. Maka cara menghafalnya adalah obat di sistem saraf simpatis itu ada 2. Ada yang agonis parasimpatis dan ada yang antagonis parasimpatis. Ya, itu obatnya. Istilah lainnya ada agonis kolinergik dan ada antagonis kolinergik. Gitu. Sama dengan simpatis. Simpatis pun juga sama. Ada yang agonis dan ada yang antagonis. Nah, sudah 4 obat nih. Jadi nggak susah ngapalnya ya. Ada agonis simpatis, ada antagonis, 2 obat. Ada agonis simpatis, ada antagonis simpatis. Sudah ada 4 obat nih. Simpatis itu istilah lainnya adrenergik. Maka ada agonis adrenergik dan ada juga antagonis adrenergik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ini obat otonom yang bekerja pada ganglionnya. Jadi di sini obat-obatnya dia merangsang atau menghambat penerusan impuls dari ganglionnya sendiri. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas ada 5 macam obat otonom. Nah, ini yang kita bahas adalah mekanisme kerja secara umum. Nah, tadi Ibu sampaikan ada obat yang bekerja langsung pada neurotransmitternya. Jadi ada yang menghambat si neurotransmitter atau PAPOS-nya tadi, dan ada juga yang dia memicu. Jadi dia menyebabkan pelepasan neurotransmitter agonis, diperbanyaklah si PAPOS-nya tadi supaya pesannya cepat sampai gitu. Nah, kemudian yang kedua itu yang berikatan dengan reseptor. Jadi dia bisa menghambat reseptor atau dia bisa memperkuat ikatan dengan reseptor. Kemudian ini jadi satu ya, bisa jadi satu untuk menghafalnya. Ada yang menghambat, ada yang memicu. Kemudian ini yang kedua ini dengan reseptor, ada yang menghambat ikatan dengan reseptor dan ada juga yang memperkuat ikatan dengan reseptor. Kemudian yang ketiga ini yang berkaitan dengan hambatan destruksi atau ambilan transmitter. Jadi dia meningkatkan dari atau menghambat dari pemecahan dari asetilkolin. Jadi kayak PAPOS juga, bukan asetilkolin, ya neurotransmitter, maaf. Jadi bisa asetilkolin, bisa norepinefrin. Jadi intinya si neurotransmitter ini seperti PAPOS juga ada masa pensiunnya, jadi dia tidak terus-terusan bekerja. Nah, jadi neurotransmitter ini ketika dia dilepaskan, nanti dia akan ada yang terdestruksi, akan ada yang dia akan mati atau akan hilang dari dalam tubuh. Nah, sehingga nanti akan ada obat yang bekerja di sini yang dia bisa menghambat destruksinya. Jadi kalau destruksinya itu dihambat, proses penghancurannya dihambat, otomatis jumlah neurotransmitter di dalam tubuh itu banyak gitu. Tapi kalau misalkan hambatannya itu terus distimulus, maka otomatis semakin sedikit jumlah neurotransmitternya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi secara garis besar itu ada 3 mekanisme kerja secara umumnya. Oke. Kita lanjutkan ke poin yang kedua. Ini yang obat yang bekerja pada kolinoseptor. Dari namanya aja kolinoseptor, berarti ini berkaitan dengan kolinergik.
Kalau berkaitan dengan kolinergik berarti larinya parasimpatis. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf, saya lagi batuk. Oke, obat yang bekerja pada kolinoseptor tadi ini berarti berkaitan dengan kolinergik dengan parasimpatis, berarti sistem sarafnya. Berarti efek fisiologis yang terjadi itu berkaitan dengan efek parasimpatis. Nah, pada parasimpatis sendiri tadi kan Ibu sampaikan obatnya itu ada dua, ada yang agonis dan ada yang antagonis. Yang agonis ini dia tadi disebut obat yang bekerja pada kolinoseptor, artinya dia sejalan. Sedangkan kalau yang antagonis ini dia yang menghambat kolinoseptor, berarti dia menghambat efek dari parasimpatis. Artinya yang terjadi efeknya adalah yang berlawanan, simpatik kan yang dominan. Sedangkan kalau agonis yang dipicu, maka parasimpatik yang berlebihan. Kalau antagonis berarti parasimpatiknya melemah. Nah, kemudian di sini juga ada disebut obat yang menghambat kolinesterase. Apa sih Bu bedanya kolinoseptor dengan kolinesterase? Bedanya di sini kalau kolinoseptor itu dia bekerjanya pada reseptor. Jadi bekerja pada reseptor kolinergik. Muskarinik tadi atau nikotinik kan pada parasimpatis si asetilkolin itu reseptornya, neurotransmitternya pada simpatik itu asetilkolin, reseptornya muskarinik dan nikotinik. Nah, kalau kolinoseptor dia bekerja pada reseptornya, baik dia memicu ataupun menghambat. Kemudian apa itu kolinesterase? Kalau kolinesterase ini enzimnya. Enzim seperti apa? Kolinesterase ini enzim yang menyebabkan destruksi asetilkolin. Tadi Ibu sampaikan dengan adanya kolinesterase otomatis asetilkolin yang ada di dalam tubuh itu akan lebih mudah terdestruksi, akan lebih mudah hancur sehingga jumlahnya akan berkurang di dalam tubuh. Nah, di sini obatnya dia bekerja dengan menghambat kolinesterase. Artinya enzim ini dihambat. Kalau enzim dihambat, apa yang terjadi? Kalau enzim dihambat, maka si penghancur asetilkolin ini nggak ada. Otomatis jumlah asetilkolin yang ada di dalam tubuh itu meningkat. Nah, jadi di sini ada 3 obat. Ada yang bekerja pada reseptor dan ada yang menghambat reseptor, memicu dan menghambat reseptor. Kemudian yang ketiga menghambat enzim kolinesterase itu sendiri. Baik, kita masuk ke obat yang pertama ya. Di sini obatnya kita sebut dia kolinergik. Kalau kolinergik itu artinya dia agonis, sejalan dengan efek parasimpatik. Bisa disebut dia kolinergik atau teman-teman bisa menyebutnya parasimpatomimetik. Nah, apa itu kolinergik? Kolinergik sendiri itu adalah zat yang dapat menimbulkan efek yang sama. Maka dia disebut juga agonis sebenarnya. Efek yang sama tadi sudah saya sampaikan. Dengan stimulasi susunan pada saraf parasimpatis. Sehingga efek fisiologis yang terjadi itu adalah efek parasimpatik. Kenapa dia bisa disebut kolinergik? Karena asetilkolin ini dilepaskan di ujung sarafnya. Di ujung saraf kolinergik itu pelepasan asetilkolin. Nah, maka dia disebut juga obatnya kolinergik atau parasimpatomimetik. Artinya dia sejalan dengan efek parasimpatis. Nah, untuk mekanisme kerjanya di sini dia ada yang langsung mempengaruhi sintesis dan pelepasan dari asetilkolin. Nah, ini tadi Ibu bilang, yang dia langsung berkaitan dengan si neurotransmitternya. Nah, ini asetilkolin. Kan dari tadi kita tidak lepas tuh dari neurotransmitter. Makanya tadi di awal itu kita membahas hubungan antara neurotransmitter dengan obat. Kemudian yang kedua, ini menduduki reseptor muskarinik atau nikotinik. Jadi yang kedua itu yang berkaitan dengan reseptor. Yang pertama berkaitan dengan neurotransmitternya, yang kedua dengan reseptornya. Yang ketiga, ini mempengaruhi enzim penghancur asetilkolin. Tadi kolinesterase namanya. Enzim kolinesterase seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah,
Kita bahas yang kedua, ini reseptor. Untuk reseptor asetilkolin sendiri, itu ada muskarinik dan ada nikotinik. Maka, di sini bisa dilihat ada yang antagonis nih yang menghambat dan ada agonis yang sejalan. Gitu. Oke. Nih ada antagonis muskarinik, ada agonis muskarinik, kemudian ada antagonis nikotinik dan juga ada agonis nikotinik, gitu ya. Nah, jadi teman-teman gampang sekali ya menghafal mekanisme kerjanya. Yang pertama yang berkaitan dengan neurotransmitter. Yang pertama yang berkaitan dengan neurotransmitternya, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan reseptornya, dan yang ketiga berkaitan dengan enzim penghancur dari asetilkolin itu sendiri, yaitu enzim kolinesterase. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat kalau obat-obat kolinergika itu ada yang bekerja secara langsung dan tidak langsung. Apa bedanya? Kalau dia bekerja langsung, dia berinteraksi langsung dengan reseptor muskarinik. Teman-teman balik lagi, karena ini adalah kolinergika atau parasimpatomimetik. Artinya, efek yang dihasilkan itu sejalan dengan parasimpatik. Sehingga di sini yang berkaitan dengan reseptor itu adalah yang agonis, yang sejalan. Nah, kemudian yang bekerja tidak langsung itu ada dua. Yang pertama dia menghambat penguraian asetilkolin secara reversibel sehingga jumlah asetilkolin itu meningkat. Nah, jadi di sini dia tujuannya adalah dengan meningkatkan si asetilkolin karena tadi ini kolinergik. Otomatis endingnya semua asetilkolin itu akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah dengan menghambat kolinesterase secara irreversibel. Jadi dia menghambat kolinesterase ini, akhirnya di sini sini seharusnya jumlah asetilkolinnya meningkat, bukan berkurang. Jadi kalau kolinesterasenya ini dihambat, otomatis si penghancur asetilkolin ini dia akan tidak ada, sehingga jumlah asetilkolin di dalam tubuh itu dia banyak masih yang utuh. Nah, sehingga jumlahnya meningkat. Kayak ini diperbaiki ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Contoh-contohnya di sini yang bekerja secara langsung itu ada beta-nekol. Ini biasanya digunakan untuk atonia atau kelemahan otot polos. Kemudian ada karbakol, pilokarpin, di sini terapi glaukoma, jadi dia akan mengecilkan pupil. Kemudian ada metakolin, di sini dia untuk hipersensitivitas saluran pernafasan. Dia biasa digunakan sehingga efeknya ini yang digunakan adalah efek-efek parasimpatis. Kemudian obat-obat yang bekerja tidak langsung itu contohnya ada edroponium, ada prostigmin atau neostigmin, ada pyridostigmin. Ini biasanya kita gunakan pada terapi miastenia gravis. Kemudian ada donepezil, ada rivastigmin, galantamin, ini terapi pada Alzheimer. Kemudian ada visostigmin, ini pada miotikum. Ini juga ada prostigmin dan neostigmin, ini juga digunakan pada atonia otot polos, sehingga efek yang kita harapkan itu adalah efek-efek parasimpatis karena dia sejalan. Tuh. Nah, ini nama-nama obatnya pada obat-obat kolinergik atau kolinemimetik atau parasimpatomimetik. Ini ada agonis kolinergik, tadi sudah saya sampaikan agonis ya, karena dia sejalan dengan si parasimpatik. Untuk obat yang agonis itu ada yang ester dari kolin dan ada juga yang alkaloid. Nah, kemudian ada antikolinesterase. Antikolinesterase ini dia menghambat si enzim enzim kolinesterase tadi. Nah, di sini untuk obat-obat antikolinesterase dia ada yang reversibel dan ada irreversibel. Yang reversibel ini contohnya karbamat dan akridin, yang irreversibel itu juga ada karbamat, yang karbaril sama propoxur. Ini biasanya digunakan untuk insektisida. Kemudian ada organofosfat, itu juga yang irreversibel. Nah, ini beberapa contoh obat-obat kolinesterase. Intinya ketika teman-teman ditanya bagaimana mekanisme kerja obat kolinergik, poin akhirnya itu adalah jumlah asetilkolin di dalam tubuh itu meningkat.
efek yang terjadi itu adalah efek parasimpatik. Jadi nanti tinggal diingat apakah obatnya ini termasuk yang bekerja langsung atau yang tidak langsung. Kalau dia bekerja langsung berarti itu kaitannya dengan reseptor agonis, sedangkan kalau tidak bekerja langsung itu berarti kaitannya dengan enzim kolinesterase. Dia menghambat enzim kolinesterase. Oke, lanjut. Nah, ini efek samping dan toksisitas dari kolinergik sendiri. Untuk efek samping sendiri, efek sampingnya itu mirip dengan efek samping dari stimulasi sistem saraf parasimpatis sendiri yang berlebihan. Contoh, kalau pada parasimpatik itu kan gerak peristaltik dan sekresi itu meningkat, sehingga lebih beresiko untuk mengalami mual, muntah, diare, kemudian bradikardi. Jadi, efek yang terjadi itu adalah parasimpatik jika terjadinya berlebihan. Bronkokontriksi, depresi pernafasan, peningkatan sekresi ludah, dahak, keringat, dan juga air mata. Nah, sedangkan untuk toksisitas kolinergik sendiri, itu sangat memungkinkan sebenarnya terjadi toksisitas. Tetapi itu juga bisa diatasi dengan antidotumnya, yaitu di sini pemberian antikolinergik, yaitu si atropin dengan dosis tinggi, sehingga dia akan melawan efek muskarinik. Gitu. Jadi itu antidotumnya adalah atropin. Nah, ini kalau penggunaan obat kolinergik pada kehamilan dan laktasi itu seperti apa? Berdasarkan hasil penelitian itu boleh digunakan jika secara oral. Karena obat-obatnya itu bersifat amonium kuartener, artinya dia tidak melewati plasenta. Tetapi kalau diberikan secara parenteral itu bisa menyebabkan kontraksi rahim sehingga tidak rekomendasikan jika penggunaannya secara parenteral. Kemudian ini ada antikolinergik. Kalau tadi kolinergiknya, sekarang antikolinergik atau namanya parasimpatolitika. Kalau memicu itu parasimpatomimetika, kalau menghambat itu parasimpatolitika. Nah, antikolinergik berarti kebalikan dari kolinergik. Endingnya obatnya yang diberikan itu adalah menghambat dari efek fisiologis dari sistem saraf parasimpatis. Itu ya. Nah, ini tadi disampaikan antikolinergik itu dia menghambat dari reseptor muskarinik. Kemudian hanya antikolinergik yang bersifat amonium kuartener saja yang bisa menghambat reseptor nikotinik. Nah, untuk reseptor nikotinik sendiri ini pun pada pengobatan itu jarang, dia biasanya lebih banyak dominan itu pada perokok dia akan aktifnya. Nah, kemudian kebanyakan obat antikolinergik itu dia tidak bekerja secara spesifik untuk subtipe reseptor muskarinik. Gitu, kalau antikolinergik itu dia tidak spesifik. Oke. Nah, ini beberapa contoh obat antikolinergik. Jadi yang pertama itu alkaloid yang alami, ada atropin tadi ya. Nah, ini tadi yang digunakan sebagai antidotum dari keracunan obat-obat kolinergik. Kemudian ada derivat sintetis dan juga ada derivat semisintetis. Kemudian ada juga di sini yang derivat sintesis sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada yang antisekretori dan antispasmodik, ada yang midriatik, ada yang vasikoselektif, dan ada juga yang anti Parkinson. Ini beberapa contoh obat yang bisa digunakan sebagai antikolinergik. Oke, ya sebelum kita ke contoh obatnya, bagaimana Bu di sini mekanisme kerjanya? Antikolinergik, namanya saja antikolinergik berarti dia juga bisa berikatan dengan reseptor. Jadi mekanisme kerjanya itu berikatan dengan reseptor, tetapi dia antagonis. Antagonis artinya apa? Artinya dia menghambat dari reseptor muskarinik sehingga jumlah dari asetilkolin di dalam tubuh itu berkurang. Nah, di sini tapi disampaikan dia bekerjanya tidak secara spesifik pada subtipe reseptor muskarinik tertentu. Nah, sebelumnya kan kita pelajari reseptor muskarinik itu ada M1, ada M2.
Kalau antikolinerik itu dia tidak spesifik gitu. Tapi dia sama kerjanya di reseptor. Dia antagonis dari reseptor ini sendiri. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini penggunaan antikolinergik. Nah, ini tadi beberapa contoh obatnya. Nah, ini yang pertama spasmolitik, obat-obat spasmolitik. Spasmolitik ini digunakan untuk meredakan kejang dari saluran lambung, usus, empedu, dan juga organ genital. Contohnya ada hiosyamin, ada propantelin. Biasanya kalau teman-teman ini haid ya, biasanya PMS itu merasakan kram pada bagian perutnya. Nah, itu bisa menggunakan hiosyamin ini. Nah, itu yang pertama spasmolitik. Ya, yang paling sering kita gunakan hiosyamin. Contoh nih saya sebut merek ya. Contoh misalnya Buscopan, itu kan isinya hiosyamin. Dia sebagai spasmolitik, dia pereda kejang otot. Kemudian yang kedua, ini dia sebagai midriaticum. Di sini dia fungsinya pada pupil. Jadi dia fungsinya untuk memperbesar pupil dan mengurangi akomodasi. Nah, teman-teman, kalau parasimpatis aktif kan pupilnya mengecil. Nah, sedangkan kebalikannya. Jadi di sini midriaticum dia untuk memperbesar pupil dan mengurangi akomodasi. Contohnya atropin atau homatropin. Ada atropin, ada homatropin. Kemudian yang ketiga itu sebagai anti mabuk perjalanan. Dia di sini sebagai mencegah mual dan muntah. Itu contohnya skopolamin. Kemudian ada antidotum. Nah, tadi ini pada keracunan kolinergik dan keracunan antikolin esterase, itu contohnya ada atropin. Kemudian mengatasi tukak lambung, usus, dan gastritis. Di sini dia mengurangi sekresi dari HCl. Itu contohnya pirinjepin. Kemudian ada yang digunakan untuk pramedikasi prabedah. Di sini dia tujuannya adalah untuk mengurangi sekresi ludah dan bronkus serta sebagai sedatif. Jadi dia efeknya lebih ke menekan susunan saraf pusat kalau dia sebagai sedatif. Nah, ini contohnya ada atropin, ada skopolamin. Biasanya dia digunakan bersama-sama dengan anestetik umum sebelum pembedahan atau pramedikasi. Kemudian yang terakhir itu mengurangi kontraksi spontan dan hasrat BAK pada inkontinensi urin. Biasanya kan kalau parasimpatisnya aktif, maka itu kalau ingin pipis itu dia lebih kalau simpatisnya aktif itu kan dia memacu kontraksi kandung kemih ya. Nah, sehingga di sini obatnya karena dia antikolinergik berarti dia mengurangi kontraksi tersebut gitu. Nah, di sini contohnya ada oksibutinin. Oke, lanjut. Nah, ini efek samping dari antikolinergik. Otomatis kalau efek samping dari antikolinergik yang terjadi adalah kalau antikolinergik, apa kira-kira teman-teman yang terjadi? Kalau kolinergik itu kalau efek samping yang terjadi adalah efek samping seperti efek fisiologis parasimpatik jika ditekan berlebihan. Sedangkan kalau antikolinergik berarti dia menghambat efek dari parasimpatis ini. Berarti efek samping yang muncul itu ciri-cirinya seperti ciri-ciri efek samping yang efek fisiologis dari simpatis. Tuh. Nah, ini contoh efek samping umum yang tergantung dosis. Ada mulut kering. Tadi sekresinya kan dia ke simpatis ya, maka sekresi air lirium menurun. Obstipasi, retensi urin tertahan. Habis itu aritmia, denyut jantungnya meningkat, tidak teratur gitu, gangguan akomodasi, midriasis, dan berkeringat. Sedangkan kalau pada dosis tinggi itu muncul gelisah, bingung, eksitasi, ataupun halusinasi. Sedangkan kalau pada zat amonium kuartener dalam dosis tinggi, itu efek nikotinik bisa terjadi, khususnya yang menghambat ganglion. Efek samping yang mungkin terjadi hipotensi,
impotensi. Makanya pada perokok itu kan resiko impoten. Tuh. Oke. Nah, penggunaan obat antikolinergik ya. Di sini bukan kolinergik, sorry ketinggalan. Penggunaan obat antikolinergik pada kehamilan dan laktasi. Di sini yang bisa digunakan hanya atropin saja. Tuh. Oke, lanjut lagi. Ini obat yang bekerja pada adrenoreseptor dan antagonisnya. Adrenoreseptor ini berarti ke adrenergik. Adrenergik itu berarti simpatik. Adrenergik. Ini efek yang terjadi itu simpatis. Sedangkan kalau antagonisnya berarti dia menghambat dari si adrenergik. Dia berarti efek yang terjadi adalah berlawanan dengan simpatis. Tuh. Nah, lanjut lagi. Nah, yang pertama kita bahas adrenergik atau simpatomimetik. Artinya dia sejalan ya, agonis. Kalau mimetik itu artinya agonis sejalan. Nah, obat golongan ini disebut juga dia obat adrenergik. Kenapa? Karena efek yang ditimbulkan itu mirip dengan perangsangan saraf adrenergik atau mirip dengan neurotransmitter norepinefrin ataupun epinefrin pada sistem saraf simpatis. Nah, sistem saraf simpatis, poinnya teman-teman, itu sangat berperan penting dalam pengaturan organ-organ jantung dan vaskular. Sehingga teman-teman harus memahami kalau banyak sekali obat-obat yang berkaitan dengan organ jantung dan vaskular itu mekanisme kerjanya berkaitan dengan adrenergik atau agonis adrenergik ataupun antagonis adrenergik gitu ya. Nah, ini secara umum ya sistem saraf otonom simpatis. Jadi bisa dia adrenergik ataupun antagonis adrenergik. Nah, kalau adrenergik atau simpatomimetik artinya dia agonis. Agonis dengan adrenergik, dia sejalan. Artinya dia agonis dengan adrenergik, artinya dia akan meningkatkan norepinefrin. Reseptornya yang sejalan itu ada reseptor alfa dan beta. Ingat ya, dia agonis dengan reseptor ini. Sedangkan kebalikannya nanti di antagonis adrenergik dia akan menghambat dari reseptor ini. Oke, itu poinnya. Nah, ini kerja obat adrenergik di sini disampaikan pada beberapa organ, jadi dibahas satu-satu. Pertama, perangsangan organ varifer, di mana di sini otot polos pembuluh darah, kulit dan mukosa, kelenjar, liur dan keringat. Jadi di sini dia bekerjanya dari obat adrenergik ini sendiri. Kemudian nanti akan ada yang menghambat organ perifer, otot polos, usus, bronkus, pembuluh darah, ada perangsang jantung, ada perangsang saluran saraf pusat, efek metabolik, endokrin, dan prasinaptik. Jadi intinya di kerja obat adrenergik ini kerjanya di simpatis. Oke, nah ini pembagian dari adrenergik menurut titik kerjanya. Jadi untuk obat-obat adrenergik ini ada yang bermain di reseptor alfa dan ada reseptor beta, tapi secara garis besar dia sama, agonis ya. Untuk reseptor alfa itu dia lebih peka terhadap norepinefrin. Sedangkan kalau reseptor beta itu dia lebih peka terhadap isoprenalin. Nah, di sini teman-teman, untuk obat-obat adrenergik sendiri itu dia bermainnya di norepinefrin, di adrenalin, di isoprenalin ya. Tetapi di sini diurutkan, kalau yang alfa itu yang dominan norepinefrin, sedangkan kalau yang beta itu isoprenalin. Nah, perbedaan kedua reseptor ini didasarkan pada kepekaannya terhadap adrenalin, norepinefrin ataupun isoprenalin atau isoproterenol.
Nah, jadi teman-teman, efek stimulasi pada alfa atau beta pada suatu organ itu tergantung nanti pada reseptor apa dia bekerja. Contoh, jika di suatu organ itu dia punya 2 reseptor, misalkan ada alfa dan beta, nah maka mana nanti akan lebih dominan kerjanya, itu nanti akan tergantung dengan pembagian dan jumlah reseptor alfa atau beta pada jaringan tersebut, mana yang lebih banyak gitu. Contohnya di sini pada bronkus, kalau bronkus paru-paru ya, pada paru-paru itu yang paling dominan adalah beta 2. Nah, ini beta 2 kan ya. Nah, berarti di sini dia akan lebih peka kepada isoprenalin sehingga norepinefrin di sini itu hanya berefek ringan. Sedangkan yang memberikan efek bronkodilatasi yang kuat itu adalah isoprenalin ataupun adrenalin. Tuh, ini salah satu contoh yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembagian adrenergik tadi berdasarkan reseptornya. Itu kalau misalkan di daerah tersebut terdapat 2 reseptor. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi efek stimulasinya kalau di organ tersebut ada 2 jenis reseptor, maka tadi tergantung pada pembagian dan jumlah dari reseptor alfa dan beta tersebut. Ini tadi contohnya, kalau misalkan dia pada bronkus, itu kan yang paling dominan adalah beta 2. Otomatis kalau dia beta 2, yang paling berperan itu adalah adrenalin dan isoprenalin. Norepinefrin berperan nggak berperan, tetapi perannya ringan. Sehingga efek bronkodilatasi yang lebih kuat itu yang berkaitan dengan adrenalin dan isoprenalin. Nah, ini tabel dari efek stimulasi pada reseptor alfa dan beta. Contoh stimulasi pada jantung, efek alfanya tidak ada, tapi beta 1 ada, beta 2 juga ada. Beta 1 itu berkaitan dengan inotropik positif, kemudian efek beta 2-nya itu dengan vasodilatasi. Nah, pada sirkulasi perifer itu yang dominan adalah si alfa. Jadi di sini termasuk vasokonstriksi, peningkatan tekanan darah, sekresi kelenjar. Nah, kemudian kalau pada susunan saraf pusat ada nafas, ada kewaspadaan. Di sini yang dominan itu adalah efek alfanya. Kalau pada pernafasan itu juga ada efek beta 2. Kemudian pada metabolisme ini dominannya si alfa dan juga efek beta 2-nya. Ini beberapa contoh jika suatu organ itu terdapat reseptor alfa ataupun beta. Oke, lanjut. Nah, ini mekanisme kerjanya pada adrenergik ya. Ketokolamin itu dia bekerja sebagai suatu neurotransmitter. Dia akan mengikatkan dirinya pada reseptor yang berada di luar membran sel. Sehingga kalau ketokolaminnya aktif, maka enzim adenyl siklase aktif. Kalau enzim adenyl siklase aktif, maka ATP ini akan berubah menjadi CAMP. Nah, peningkatan kadar CAMP dalam sel ini menimbulkan bermacam-macam efek adrenergik. Karena kalau CAMP meningkat, maka tadi si neurotransmitter itu berhasil menyampaikan pesannya. Jadi seperti itu. Intinya, kalau sederhananya bagaimana sih Bu mekanisme kerja dari adrenergik ini? Intinya kalau secara garis besar adalah dia berikatan dengan reseptornya, dia agonis dengan reseptornya. Ini secara garis besar seperti itu. Sedangkan di sini ini saya sampaikan lagi yang lebih detail. Memang kenapa? Misalkan dia sejalan dengan si agonis, dia berikatan dengan si reseptornya gitu ya. Terus kenapa? Nah, kalau dia berikatan dengan reseptornya, otomatis jumlah dari norepinefrin ini sebagai neurotransmitter itu meningkat. Norepinefrinnya bagian dari ketokolamin, si neurotransmitter. Nah, kalau neurotransmitter meningkat, apa yang terjadi? Kenapa bisa timbul efek simpatik? Nah, ini penjelasannya yang lebih detail. Jadi poinnya adalah ketika si penyampai pesannya ini meningkat jumlahnya, otomatis nanti dia akan
berikatan dengan reseptor, dia akan mengikat enzim adenyl siklase, sehingga nanti muncullah perubahan dari ATP menjadi cAMP, energi di dalam tubuh itu meningkat. Nah, ini yang menimbulkan efek simpatiknya aktif. Tuh. Nah, untuk mekanisme kerja adrenergik sendiri, ini juga sama kayak kolinergik, ada yang dia bekerjanya langsung dan ada dia bekerjanya tidak langsung. Dan yang ketiga itu karena pengaruh reflux. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ini zat-zat yang bekerja secara langsung. Jadi dia langsung bekerja pada reseptor adrenergik. Nah, ini agonis ya. Tadi Ibu sampaikan agonis. Sejalan dengan reseptor alfa ataupun beta. Nah, di sini obat-obat ini dia akan berinteraksi secara langsung dengan reseptor tadi, menghasilkan efek dengan cara memicu norepinefrin dengan meningkatkan norepinefrin itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini zat-zat yang bekerja secara tidak langsung. Nah, zat-zat yang bekerja secara tidak langsung ini, dia dengan cara merangsang pengeluaran norepinefrin dari tempat penyimpanannya. Jadi di ujung saraf adrenergik dan simpatik. Artinya, kalau dia tidak bekerja secara langsung, dia tidak berikatan dengan reseptor. Itu. Nah, di sini cara dia meningkatkan kadar norepinefrinnya itu dengan merangsang pengeluaran dari norepinefrin sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, dia bisa melepaskan cadangan norepinefrin pada vesikel. Jadi dia cadangan norepinefrin yang ada itu dilepaskan. Yang kedua, caranya adalah dengan menghambat reuptake norepinefrin menuju ke ujung saraf. Ini maksudnya adalah, kan di dalam tubuh itu siklusnya itu selalu berputar. Nah, norepinefrin yang dilepaskan nanti akan diambil kembali untuk diproduksi kembali. Nah, di sini supaya jumlah norepinefrin yang sampai ke tempat kerjanya itu banyak, maka proses pengambilan kembali reuptake dari norepinefrin ini dihambat. Sehingga pengambilan norepinefrin ini untuk produksi lagi itu berkurang. Otomatis norepinefrin yang akan sampai ke tempat kerja itu jumlahnya banyak gitu. Jadi intinya kalau adrenergik itu mengharapkan norepinefrin itu jumlahnya banyak gitu. Yang ketiga itu mekanisme kerjanya adalah dengan pengaruh reflux. Nah, di sini contohnya ada adrenergik alfa 1 yang menyebabkan vasokonstriksi, kemudian menyebabkan peningkatan tekanan darah, akhirnya menyebabkan refleks kompensasi melalui baroreseptor pada lengkung aorta dan sinus karotis. Endingnya tonus simpatisnya negatif dan tonus parasimpatiknya positif. Akhirnya menyebabkan bradikardia dan vasokonstriksinya menurun. Tuh. Jadi dia pengaruh reflux. Kemudian ini juga biasanya pada penyakit seperti aterosklerosis ini bisa mengganggu mekanisme baroreseptor, di mana efek obat simpatomimetiknya di sini akan diperkuat karena pengaruh reflux ini sendiri. Tuh. Nah, ini obat-obat simpatomimetik yang bekerja langsung. Jadi ada yang bekerja langsung ini kan dia ke reseptor, ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Nah, di sini kalau dari alfa 1 ke beta 2 itu epinefrin, neurotransmitter yang dipengaruhinya. Sedangkan kalau alfa 1 sampai beta 1 itu norepinefrin. Nah, ini tadi alasannya kalau pada paru-paru itu kan yang dominan adalah beta 2. Sedangkan beta 2 itu dia kalau norepinefrin tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini tadi ketokolamin yang saya sampaikan neurotransmitternya. Sedangkan kalau alfa 1 ke beta 2 itu ada dobutamin. Contoh obatnya. Kemudian kalau di alfa 1 itu ada phenylephrine, kalau di alfa 2 itu contoh obatnya ada clonidin, brimonidin, napazolin, oxymetazoline, silometazoline gitu. Kemudian pada beta 2 ini ada fenoterol, salbutamol, terbutalin, salmeterol, formoterol. Jadi ini beta 2 agonis ya obat-obatnya. Karena tadi dia agonis, ingatnya dia agonis. Kalau agonis alfa 1 itu contoh obatnya phenylephrine. Kemudian kalau agonis alfa 1 sampai beta 2 itu contoh obatnya dobutamin. Makanya tadi dia pengaruhnya adalah inotropik, dia akan memperkuat dari kerja jantung itu sendiri. Kemudian kalau dia agonis dengan alfa 2, ini contohnya clonidin,
oxymetazoline, dan lain-lain. Nah, ini contoh obat-obat yang agonis di alfa 2. Nah, ini untuk simpatomimetika yang bekerja secara langsung. Oke, next lagi. Ini zat-zat yang bekerja secara tidak langsung. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan, untuk zat-zat yang bekerja secara tidak langsung itu ada 2 cara, yaitu dengan melepaskan cadangan norepinefrin pada vesikal atau dengan cara menghambat reuptake, jadi pengambilan dari norepinefrin itu. Nah, untuk yang melepaskan cadangan norepinefrin itu contoh obatnya adalah amfetamin, efedrin, fenilpropanolamin. Nah, obat-obat ini dia akan memacu ujung saraf untuk melepaskan cadangan norepinefrin, sehingga konsentrasi norepinefrin pada celah sinaptik itu akan meningkat. Nah, nah ini yang sering disalahgunakan nih, amfetamin. Jadi ketika biasanya olahragawan ya, ketika dia menggunakan amfetamin, maka dia akan jauh lebih kuat. Kenapa? Ini tadi simpatiknya yang aktif, jadi dia akan lebih berenergi untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ini jeleknya. Kemudian di sini juga ada fenilpropanolamin, PPA. Ayo, obat apa? Ini sering juga digunakan. Nah, fenilpropanolamin ini sering sekali teman-teman gunakan pada obat flu. Nanti coba ya, kalau misalkan batuk pilek, ini coba dibuka kemasannya, dibaca komposisinya. Nah, fenilpropanolamin ini juga kalau dia aktif, otomatis simpatisnya aktif. Sehingga inilah teman-teman alasan kenapa obat flu yang mengandung fenilpropanolamin ini tidak direkomendasikan pada pasien hipertensi. Nanti paham ya alasannya, siapa tahu nanti menjawab soal ujian kompetensi atau UKAI. Kenapa kalau orang flu itu tidak direkomendasikan menggunakan, kalau orang flu dan hipertensi tidak direkomendasikan menggunakan fenilpropanolamin? Karena kalau pasiennya menggunakan fenilpropanolamin, otomatis terjadilah efek simpatis. Nah, tadi teman-teman tahu kan ya, kalau efek simpatisnya aktif, itu otomatis detak jantungnya meningkat, kemudian resiko vasokonstriksinya juga meningkat, sehingga yang terjadi adalah peningkatan tekanan darah. Tuh. Oke. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya, zat-zat yang bekerja secara tidak langsung dengan menghambat reuptake dari norepinefrin. Nah, di sini obat-obat tertentu yang bekerja dengan menghambat pelepasan kembali itu sehingga menyebabkan tadi Ibu sampaikan konsentrasi norepinefrinnya akan meningkat. Di sini contoh obatnya ada imipramin dan desimpramin. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini beberapa contoh obat-obat adrenergik. Jadi ada pressure agen. Kemudian contohnya di sini ada yang pressure agen itu ada noradrenalin, efedrin, dopamin, phenylephrine, methoxamine, kemudian ada mepentrimin, itu contoh-contohnya. Kemudian ada cardiac stimulan, ada bronchodilator, ada nasal decongestant. Nah, ini tadi hampir semua obat batuk itu obat flu itu nggak boleh sama pasien hipertensi. Fenilpropanolamin, pseudoephedrine. Nah, itu punya resiko simpatisnya meningkat. Kalau simpatisnya meningkat, otomatis vasokonstriksi itu juga meningkat. Resiko peningkatan tekanan darah itu makin besar. Kemudian ada yang mempengaruhi CNS, ada amfetamin, kemudian juga ada anorektik, dan ada juga relaksan uterin gitu. Nah, ini contoh-contoh penggunaan adrenergik. Yang pertama ada vasodilator perifer. Ini contohnya ada buflomedil, ini biasanya pada penyakit claudication intermittens. Kemudian ada pilek. Di sini dia menciutkan mukosa yang bengkak. Jadi contohnya tadi ada imidazol, efedrin, adrenalin. Ada midriaticum, dia melebarkan pupil. Contohnya phenylephrine dan navajolin. Kemudian ada shock. Yang di sini pada shock dia akan memperkuat kerja jantung dan melawan hipotensi. Contohnya adrenalin. Nah, ini biasanya tadi pada pasien shock anafilaktik contoh. Shock anafilaktik itu kan karena reaksi hipersensitivitas yang berlebihan. Jadi bisa sampai shock.
semua menurun, tekanan darah menurun. Nah, ini salah satu yang digunakan adalah adrenalin. Tujuannya adalah meningkatkan simpatisnya. Kemudian pada asma, ini ada bronkodilatasi pada beta 2, contohnya salbutamol. Kemudian pada obesitas, ini juga bisa dengan cara menekan nafsu makan, ada fenfluramin dan mazindol. Kemudian pada nyeri haid dan menghambat kontraksi, ini untuk relaksasi otot rahim ya, contohnya ada ritodrin. Nah, ini beberapa contoh penggunaan adrenergik yang sering dilakukan di dunia kesehatan. Oke, selanjutnya ini efek samping dari adrenergik. Efek samping yang terjadi itu berarti adalah, kan dia sejalan dengan simpatis. Otomatis efek samping yang terjadi itu efek samping dari sistem saraf simpatis yang berlebihan. Contoh pada jantung dan sistem saraf pusat. Jantungnya berdebar. Padahal simpatis itu sendiri kan ya, dia mempercepat detak jantung. Kalau misalkan efek sampingnya tadi adalah dia sejalan, maka sama dengan simpatis yang terjadi. Jantungnya berdebar, nyeri kepala, gelisah, kemudian takifilaksis. Sehingga obat-obat adrenergik ini perlu hati-hati jika diberikan pada penderita yang mengidap infek jantung, hipertensi, dan hipertirosis. Karena resiko efek sampingnya lumayan besar. Nah, berikutnya antagonisnya. Nah, kalau tadi agonisnya, ini antagonisnya. Oke, sedikit lagi selesai ya. Sudah 3 obat yang kita bahas, kolinergik, antagonis kolinergik, adrenergik, dan ini yang keempat, antagonis adrenergik. Nah, antagonis adrenergik ini berarti dia menghambat dari adrenergik tadi. Untuk antagonis adrenergik sendiri, di sini obat nanti akan menduduki adrenoreseptor sehingga menghalangi untuk berinteraksi dengan obat adrenergik. Otomatis respon sel dari efektor adrenergik itu dia akan berkurang sehingga efek yang terjadi adalah kebalikan dari efek simpatik. Kemudian penghambat saraf adrenergik, di sini dia obat bekerja dengan cara mengurangi respon sel efektor terhadap perangsang saraf adrenergik. Kemudian bekerja pada ujung saraf adrenergik juga mengganggu pelepasan dan penyimpanan norepinefrin. Jadi ini ada beberapa mekanisme kerja dari antagonis adrenergik itu sendiri. Nah, berdasarkan tempat kerjanya, antagonis adrenergik ini dia dibagi menjadi antagonis adrenoreseptor dan penghambat saraf adrenergik. Bedanya ya. Nah, ini tadi yang dibahas. Ada yang menghambat langsung ke reseptornya dan ada yang menghambat saraf adrenergiknya. Jadi, ini mekanisme kerja secara umum. Kalau yang antagonis adrenoreseptor itu ada yang menghambat atau mengantagonis reseptor alfa maupun reseptor beta. Nah, kemudian kalau alpha blocker saja itu non selektif, tetapi kalau dia spesifik itu berarti ada alpha 1, alpha 2. Beta blocker juga sama. Beta blocker itu ada yang tidak selektif dan ada yang selektif menghambat di beta 1. Nah, ini pembagian adrenergik, antagonis adrenergik gitu ya, berdasarkan dari mekanisme kerjanya. Jadi kalau ditanya, Bu, kalau mekanisme kerja dari antagonis adrenergik itu apa? Secara garis besar dia ada 2, menghambat reseptornya, dan yang kedua adalah menghambat saraf adrenergiknya. Nah, kalau menghambat reseptor ini otomatis kan pelepasan norepinefrin itu juga akan berkurang. Kemudian, kalau menghambat reseptor artinya norepinefrin itu tidak akan sampai ke tempat tujuannya. Nah, tadi ketika dia mengantarkan surat ke B, kalau mau sampai ini kan C ini harus ketemu dulu dengan D. Nah, di sini cara kerja obatnya adalah dia dengan menghambat reseptornya sehingga C tidak akan pernah ketemu dengan D. Kalau C tidak ketemu dengan D, B nggak akan sampai pesannya ke B. Gitu. Itu yang antagonis adrenoreseptor. Sedangkan kalau yang menghambat saraf adrenergik ini dia langsung. Jadi dia akan mengurangi norepinefrin gitu. Jadi pelepasan dari norepinefrin itu yang akan dikurangi tanpa melalui reseptor. Itu. Nah, ini kita bahas satu-satu antagonis adrenoreseptor. Tadi kan antagonis adrenoreseptor itu ada alfa
yang tidak selektif ya. Ini ada alfa 1, alfa 2 yang selektif. Nah, ini contohnya yang alfa. Ini zat-zat yang memblokir reseptor alfa. Biasanya dia terdapat pada otot polos pembuluh, khususnya pembuluh kulit dan mukosa. Efek utamanya adalah vasodilatasi perifer, antagonis adrenoreseptor alfa. Nah, ini contohnya. Contohnya ada tamsulosin, ada ventolamin, terazosin, fenoxibenjamin, alfujosin. Nah, ini efeknya apa? Dia efeknya adalah menurunkan tekanan darah dengan melebarkan pembuluh darah nih. Efek utamanya adalah vasodilatasi perifer. Artinya dia akan melebarkan pembuluh darah. Harapannya dengan pembuluh darah yang melebar, tekanan darah itu juga akan menurun. Nah, kemudian selain itu, dia juga menurunkan kontraksi otot halus prostat, sehingga ini biasanya bisa digunakan pada terapi pembesaran prostat. Kemudian ini untuk antagonis adrenoreseptor alfa, tadi saya sampaikan juga ada yang tidak selektif. Kalau tidak selektif artinya dia bisa menghambat alfa 1 ataupun 2. Sedangkan di sini contohnya adalah ventolamin untuk hipertensi dan disfungsi ereksi. Kemudian kalau yang selektif ke alfa 1 itu contohnya adalah derivat guanizolin serta urupidil, biasanya untuk hipertensi dan hiperplasia prostat. Kemudian ada alfa 2 blocker selektif, ini yohimbin, dia afrodisiaka. Tuh. Oke, lanjut lagi. Nah, ini obat-obat alfa yang menghambat alfa adrenergik ya. Nah, tadi ini ada beberapa contohnya. Ada yang ini lebih detail dari yang sudah Ibu sampaikan. Ada yang non selektif, ada alfa 1 selektif, ada alfa 2 selektif. Ini yang tipe equilibrium. Kemudian ada juga yang tipe non equilibrium. Nah, ini contohnya yang tipe non equilibrium itu ada beta haloalkalamin, fenoxibenjamin di sini contohnya. Nah, sedangkan untuk yang equilibrium itu tadi sama, ada yang non selektif, ada yang selektif terhadap alfa 1 dan alfa 2. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ada antagonis adrenoreseptor. Antagonis adrenoreseptor ini yang ke beta. Tadi alfa, ini beta. Nah, zat-zat yang memblokir reseptor beta, efek utamanya dia menghambat takikardi, jadi menghambat denyut jantung yang berlebihan tadi. Ini biasanya banyak digunakan sebagai antihipertensi. Hambatannya bersifat kompetitif reversible, artinya kalau jumlahnya menurun dia bisa kembali lagi. Nah, makanya orang-orang hipertensi itu dia perlu minum obat seumur hidup karena dia hanya bisa dikontrol, tidak bisa disembuhkan. Gitu. Karena kalau sampai jumlah obat di dalam tubuhnya itu menurun, nanti si norepinefrinnya akan meningkat lagi, simpatisnya akan aktif lagi gitu. Sedangkan tadi obatnya kita harapkan adalah menghambat dari si simpatis ini. Kalau sampai jumlahnya di dalam tubuh itu tidak ada atau bahkan hilang, maka nanti dia akan kembali lagi karena sifatnya kompetitif reversible. Kemudian untuk contohnya ada atenolol, propranolol, labetalol, nadolol, carvedilol, bisoprolol, ini obat-obat beta blocker semua. Efeknya dia menurunkan kontraksi dari jantung sebagai antihipertensi, dan kalau pada asma itu dia efeknya adalah bronkokonstriksi. Jadi kalau pada orang asma ini kontraindikasi, tidak boleh diberikan ya, kecuali beta blokernya selektif. Karena kan tadi kalau pada bronkus itu betanya beta 2. Sehingga kalau misalkan yang beta blocker pada jantung ini dia yang dihambat selektif hanya beta 1, otomatis beta 2 nggak kehambat dong ya. Berarti aman masih asmanya, paru-parunya aman. Itu masih bisa digunakan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada beta 1 blocker selektif dan ada beta blocker tidak selektif. Nah, ini contohnya kalau yang selektif itu atenolol dan metoprolol, kalau yang tidak selektif itu contohnya propanolol dan alprenolol. Kalau beta 1 itu biasanya disebut kardioselektif. Sedangkan kalau beta blocker yang tidak selektif itu dia punya afinitas yang sama. Jadi kekuatannya untuk berikatan di reseptor beta 1 atau beta 2 itu sama.
Nah, sehingga ini yang dikhawatirkan kalau digunakan pada pasien yang mengalami asma. Oke, lanjut, ini contoh obat-obatnya. Beta ini yang menghambat beta ya. Jadi ada yang selektif dan ada yang non selektif. Nah, kemudian ini juga ada generasi yang terbaru gitu ya. Kalau ini klasifikasinya berdasarkan generasi, kalau ini tadi berdasarkan selektif tidak selektif. Kemudian ini yang selektif, ini tidak selektif. Oke. Kemudian untuk yang berdasarkan generasinya ada generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Oke, lanjut. Nah, ini penghambat saraf adrenergik. Ini dia tadi kan yang ke reseptornya. Nah, kalau ini yang ke saraf adrenergik, berarti dia mengurangi norepinefrin itu secara tidak langsung dengan mengganggu pelepasannya pada ujung saraf. Nah, di sini tadi disampaikan kalau dia tidak menghambat reseptor, tetapi dia menghambat pelepasan katekolamin. Jadi dia menghambat pelepasan dari norepinefrin ini sendiri pada postganglion. Sehingga jumlah norepinefrin atau katekolaminnya tadi itu akan menurun. Gitu. Ini contohnya guanetidin, biasanya ini untuk terapi glaukoma tertentu. Kemudian ini yang kelima. Nah, yang kelima, zat-zat yang berkaitan dengan ganglion, penghambat ganglion. Nah, ini obat-obat yang menghambat ganglion ini dia berarti merintangi atau menghambat penerusan impuls. Jadi dia menghambat penerusan impuls dari sel-sel ganglion simpatik dan parasimpatik. Efeknya cukup luas dampaknya. Pertama itu vasodilatasi, karena dia bisa memblok saraf simpatis. Nah, tidak digunakan lagi sebenarnya ini karena blokade pada parasimpatis itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan, berkurangnya sekresi berbagai kelenjar gitu. Contohnya adalah senyawa amonium kuartener, sehingga zat-zat perangsang ganglionnya mulai banyak ditinggalkan karena resiko efek sampingnya yang lebih besar. Tadi karena dia langsung dia menghambat penerusan impulsnya gitu, baik di simpatik ataupun parasimpatik, sehingga resiko efek sampingnya itu besar. Kemudian ini contoh obat-obat yang menghambat ganglion tadi. Nah, di sini ada yang ganglion ini ada yang menstimulasi dan ada yang menghambat. Kalau yang menstimulasi di sini ada selektif agonis selektif nikotin. Jadi ini pada reseptor nikotinik ya. Ini contohnya. Kemudian ini yang non selektif. Ini pada reseptor muskarinik. Kemudian kalau ini yang menghambat ganglion, ini contohnya ada yang kompetitif, menghambat secara kompetitif, dan ada juga yang menghambat secara persisten. Ini contoh-contoh obatnya, tetapi sampai saat ini sudah mulai banyak ditinggalkan karena beberapa resiko efek samping. Oke, lanjut lagi. Nah, ini obat otonom perifer. Jadi tadi sudah selesai 5. Nah, ini pembahasannya secara keseluruhan, secara general, di mana obat otonom perifer itu juga bisa mempengaruhi susunan saraf pusat. Contoh di sini ada adrenergik, efedrin, dan amfetamin, itu bisa menstimulasi susunan saraf pusat. Kemudian ada antikolinergik, atropin, di sini dia bisa menekan sistem saraf pusat dan dengan efek sedatifnya. Kemudian ada fenotiazin, ini memblokir reseptor noradrenalin di otak dengan efek sedatifnya. Ada reservin, ini juga sama, dia menghabiskan cadangan noradrenalin dan muncul juga efek sedatif. Kemudian zat-zat perintang mau, ini merintangi metabolisme noradrenalin, efek stimulasi SSP, digunakan sebagai antidepresi. Ada klonidin, ini juga sama, dia bekerja di SSP, berefek meredakan ketegangan dan menurunkan tekanan darah. Nah, kenapa ini bisa, obat otonom ini bisa mempengaruhi SSP? Karena semua obat ini dia bersifat sangat lipofil dan mudah melintasi membran otak, sehingga dia sampai ke sistem saraf pusat dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Oke. Nah,
selesai. Dan ini jadi yang bisa saya simpulkan dari yang sudah kita bahas tadi lumayan panjang ya, makanya sistem saraf otonom ini kita masuk itu sampai 2 pertemuan. Oke, jadi sistem saraf otonom itu harus diingat ada simpatik, parasimpatik. Simpatik aktif ketika kalian stres, sedangkan parasimpatik itu aktif ketika kalian relaksasi atau istirahat. Artinya efek fisiologis yang terjadi, bayangkan saja. Kalau simpatik berarti saat kita stres dari pupil mata yang membesar. Kemudian kalau parasimpatik saat kita istirahat berarti pupil matanya mengecil. Kemudian ini di sistem saraf otonom. Nah, ini pelepasan beberapa neurotransmitter. Kalau ini yang simpatik ya. Kalau ini parasimpatik. Coba kita lihat yang dilepaskannya. Nah, kalau simpatik itu dia norepinefrin, sedangkan kalau parasimpatik itu yang dilepaskan adalah asetilkolin. Nah, kemudian lanjut lagi, ini tadi obat-obat otonom. Obat-obat otonom tadi ada yang kolinergik, ada yang antagonisnya, ada yang adrenergik, dan juga ada antagonisnya. Kemudian ada yang bekerja di ganglion, ada yang merangsang atau menghambat dari penerusan impuls di ganglion ini. Tuh. Kemudian next ini mekanisme aksi dari obat-obat kolinergik. Berarti dia tadi kalau kolinergik itu ada yang secara langsung dan ada yang tidak bekerja secara langsung. Kalau langsung berarti dia dengan agonis dengan si reseptor muskarinik ya tadi, ya. Dan juga reseptor si nikotinik. Jadi ada reseptor muskarinik dan nikotinik. Nah, kalau ini kolinergik, namanya kolinergik. Kolinergik tadi berarti parasimpatis. Jadi ada efek parasimpatisnya, ada efek simpatisnya. Paham sampai sini ya? Ada efek simpatis dan ada efek parasimpatisnya. Kalau parasimpatisnya, kalau dia agonis, maka dia akan meningkatkan si jumlah asetilkolin ini. Gitu. Sedangkan kalau dia antagonis, maka dia akan menurunkan jumlah dari asetilkolin. Gitu. Ini beberapa contoh obatnya. Yang kolinomimetik tadi ada agonis muskarinik dan ada antikolin esterase. Kemudian ada agonis nikotinik. Nah, kemudian kalau yang ini tadi yang ganglion blocker, ini yang menghambat ganglionnya. Nah, kalau ini yang antagonisnya, yang warna merah ini antagonisnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, ada yang kolinergik dan ada antikolinergik. Intinya adalah kalau kolinergik itu dia memicu, kalau antagonis kolinergik dia menghambat. Tuh. Nah, kalau ini kaitannya adalah dengan simpatis. Kalau simpatis mainnya alfa dan beta. Oke, kita lanjut lagi ke simpatis. Nah, ini beberapa contoh obatnya. Ini juga sudah saya sampaikan, hanya saya ulangi tampilkan lagi contoh-contoh obatnya. Nah, kemudian ini yang di simpatik. Ini di simpatik tadi, kalau simpatik tadi kan dilihat tadi di depan tadi gambarnya, itu dia dengan pengaruh norepinefrin. Nah, efek simpatik kan ya, berarti ada yang adrenergik atau simpatomimetik dia sejalan. Kemudian ada juga yang antagonis dia menghambat. Nah, ini beberapa contohnya. Tadi sama. Kalau simpatik itu ada yang simpatomimetik itu ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kalau langsung berarti berkaitan dengan reseptor, sedangkan kalau tidak langsung berarti dia bermain di pelepasan neurotransmitternya. Tuh. Oke, ini contoh-contoh obatnya untuk adrenergik dan ini contoh-contoh obat antagonis adrenergik. Oke, selesai. Semoga bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan pas sesi diskusi ya. Oke, ini ada sedikit quote ya. Dari Bapak B.J. Habibie. Silahkan dibaca, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.